Pemirsa, kita tahu bahwa Wakapolri pun memberi komentar terkait dengan Damkar yang dianggap lebih dipercaya masyarakat setiap laporannya dengan respon time yang lebih rendah dibanding polisi. Ya gimana ya, kalau masyarakat itu mengatakan ke Damkar itu, kalau nggak laporan Damkar nggak enak. Ya namanya ya Damkar enak, sabar-sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gersik. Sudah ada kopi dan senang sekali hari ini edisi spesial karena saya menghadiri di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gersik. Tentu suasana studio akan berbeda dan ini menjadi nilai tersendiri karena datang saya dikasih kopi sama Pak Kepala Dinas. Ini kawan lama. Ya. Pemirsa, senang sekali bisa ketemu lagi di Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gersik yang akan menampilkan berbagai perbincangan menarik di podcast ini. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan apa yang ada di balik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gersik, dan saya sudah ditemani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gersik, Bapak Suyono SHS Sos MM. Assalamualaikum, Pak Yono. Kabar baik? Salam, kabar baik. Alhamdulillah, tetap sehat. Ya. Ya. Pemirsa, tentu banyak yang sudah tahu karena Pak Suyono ini termasuk artis kesohor. Beliau kemana-mana dulunya terkenal sebagai MC konser, sehingga banyak yang kenal. Dan entah kenapa hari ini beliau didapuk di Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Dan tentu kita akan korek bersama apa sebetulnya yang ada di pemadam kebakaran ini. Pemirsa, kita tahu bahwa Wakapolri pun memberi komentar terkait dengan Damkar yang dianggap lebih dipercaya masyarakat setiap laporannya dengan respon time yang lebih rendah dibanding polisi. Mereka merasa bahwa Damkar punya peran besar dalam penyelamatan bagi masyarakat. Dan tentunya ini sangat melegakan bagi kita bersama. Kita ingin tahu apa yang bisa dikomentari Pak Yono terkait dengan Damkar yang dianggap lebih hebat dari polisi. Jadi begini Mas, saya menyapa dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, saya itu kurang beberapa hari menjabat di Damkar itu 2 tahun, yakni pelantikan tanggal 2 Januari 2024. Jadi kalau 2 Januari 2026 baru 2 tahun. Suka dukanya banyak sekali di Damkar itu. Dan setiap tahun pasti ada fenomenanya Damkar. Makanya orang mengatakan bahwasanya UD itu ujung-ujungnya Damkar. Ya gimana ya, kalau masyarakat itu mengatakan ke Damkar itu, kalau nggak laporan Damkar nggak enak. Ya namanya ya Damkar enak, sabar-sabar, Damkar enak dilayani dengan baik. Nah, memang itu kenyataannya yang di masyarakat. Salah satu contoh, itu kapan beberapa hari yang lalu di depan Indospring itu ada kehilangan sepeda motor. Itu lapornya ke Damkar. Padahal kalau kita lihat itu kan urusannya polisi. Di Indospring, depan Indospring. Ya akhirnya kita tampung, dan kita sarankan ke lapor polisi. Salah satu contoh juga
wis biasa. Kalau di kos-kosan atau di perkampungan itu tikus mati ya lapor damkar. Iya. Terus apa itu? Nyambe masuk rumah lapor damkar. Kemarin di lumpur itu HP-nya iPhone jatuh ke lumpur, Iya. ke laut, Iya, lapornya ke damkar. Tapi kita berusaha, semua kita layani. Iya. Yang penting menyenangkan hati masyarakat. Iya. Kita berupaya, kita mencari, ya alhamdulillah semuanya banyak yang ditemukan. Itu yang paling apa itu membuat hati ser itu kejadian di PPS. Iya. Sampai orang selingkuh ke teman bojone yang perempuan itu Iya. lapornya ke damkar. Ya, yang penting nggak ada piring terbang, maksudnya mecahin Iya. barang-barang pecah belah itu. Iya. Sehingga kalau sudah tenang itu kita laporkan kepada yang menangani. Iya. Itulah keistimewaan damkar. Oh ternyata damkarku ini. Iya. Makanya orang nggak salah kalau UUD mengatakan UUD, ujung-ujungnya Ujung-ujungnya ke damkar. iya. Atau jangan-jangan seperti yang banyak dikisahkan orang bahwa kalau orang kehilangan sepeda motor, lapor polisi bisa kehilangan sepeda motor lagi. Artinya banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pelapor itu. Iya. Yang penting itu bagi saya amati, yang penting laporannya didengar. Ya. Terus dia juga tahu direspon. Ya. Kita juga mencari, terus si yang hilang ini juga laporan kepada yang menangani, yaitu polisi itu. Ya. Masyarakat kita memang begitu. Jadi semua mesti ditampung, didamkar dulu. Didamkar dulu, ya. Ya. Sesuai permintaan dia, sesuai laporan dia, kita harus menangani. Iya, Pak Yono, tentu banyak yang berpikiran, ini dulu kenapa sih Bupati kok milih sampean? Memang Gus Yani dulu itu ngasih pesan, kamu kok enak, do asisten terus. Iya. Iki pelayanan iki toton damkar. Ternyata lo Bupati ternyata ngomong begitu, Gus Yani ngomong gitu. Akhirnya kita laksanakan. Iya. Ya, sesuai permintaan masyarakat itu. Memang berarti karena melihat sampean kengangguran. Jadi asisten kengangguran. Iya, mungkin begitu. Yang lebih menantang. Nah, iya. Lebih menantang. Ya, Pak Yono, sejauh ini kekuatan personalnya berapa sebetulnya di damkar ini? Pegawainya, alhamdulillah tahun kemarin itu kita itu mendapat CPNS 22 orang. Ya. Terus apa P3K yang bukan para P3K penuh waktu itu juga 22 orang. Ya. Jadi akhirnya total sekarang? Semua itu 143. 143. 43 terbagi 4 pos. Yakni pos dukun, pos kota, pos menganti, dan pos nerio. 4 pos yang kita miliki itu. 143. Oke. Ya. Saya dengar ada relawan juga yang terlibat. Redkarnya kita itu sementara tinggal kita nunggu satu kecamatan, yaitu Kecamatan Nerio, yang belum mengirim. Benjeng kemarin 2 kecamatan, Benjeng sudah, dan kita bawa, kita laporkan ke Kemendagri, itu totalnya masih 540-an. 540. Iya, Redcar relawan kebakaran. Dan itu mendapat nomor registrasi dari kementerian. Oh, iya. Seperti harusnya begitu. Iya. Nah, kita nunggu dari Kecamatan Rio untuk mencukupi apa yang diharuskan oleh Kemendagri. Siapa yang boleh ikut relawan, Pak? Yang penting relawan itu kan tanpa bayaran, Mas. Ya pokoknya pas ada rapat apa, mungkin ada sakunya. Jadi kita pikirkan seperti itu. Artinya siapapun boleh. Boleh. Siapapun boleh. Boleh. Ya. Siapapun boleh. Jadi semua warga
masyarakat berhak ikut ikut relawan. Redcar itu, relawan kebakaran. Sejauh ini ada berapa? 260-an 540-an gitu, relawannya. relawannya. Luar biasa. Berarti ditambah dengan pegawai tetapnya ketemu 700-an lebih ya? Iya, 670-an. 670-an ya. Dan itu terbagi di 4 pos. 4 pos. Masing-masing pos merata atau ada beberapa yang dikonsentrasikan lebih banyak? Jadi kita itu kalau Redcar itu per desa paling tidak 3 orang. Basisnya Ada desa yang ya? 4 ya desa untuk mengirimkan nama-nama itu. Iya. Lanjut kita mengirim registernya itu di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Seperti itu. Ya. Ya, damkar ini kan hampir tidak ada batasan yang dikerjakan damkar ya. Tentu banyak sekali. Ada yang kucingnya nggak bisa turun dari pohon, panggil damkar. Ya kan? Rumahnya kemasukan biawak, panggil damkar. Ya. Seperti apa sebetulnya penyiapan personalnya? Dalam artian keterampilan apa yang mesti dibekali pada mereka? Kalau F1, pemadam 1 itu sebenarnya suatu keharusan. Jadi terbagi menjadi kalau THL itu urusannya kita. Ya, Tapi internal yang ya, maksudnya dilatih secara internal. Sementara itu dia masuk kita tapi dia harus punya sertifikat. Kalau F1 itu yang honor kita tanggung. Ya. Kalau yang PNS atau CPNS itu urusannya BKSDM. Oh, BKSDM. Jadi yang mengirimkan itu. Ya. Dan apa itu untuk tahun ini kita tidak mengirim. Karena kemarin mungkin keuangan pemerintah daerah Ya, efisiensi. hampir efisiensi. Hampir semua kabupaten kota begitu. Dari sekitar 600-an berapa yang sebetulnya sudah punya kemampuan untuk pemadam kebakaran di sini? Gini ya, kalau yang F1 sekitar 50-an di pos-pos itu. Iya. Yang Redcar itu mandiri. Jadi sosialisasi cara memadamkan api begini. Cara megang ular begini. Itu ada. Setiap kecamatan kita pasti mengadakan pembekalan itu kepada Redcar, relawan kebakaran itu. Yang pemadam 1 kita belum menyelesaikan yang 143 itu. Sekitar 40-an yang belum. Ya. Itu karena kemarin itu tahun ini tidak mengirim karena efisiensi itu. Ya. Nah, tapi dari yang kekuatan yang dimiliki oleh damkar sejauh ini menurut jenengan rasionya mencukupi atau tidak? Rasionya antara sekedar pengetahuan dasar itu cukup. Kita sudah berikan kepada relawan. Ya. Jadi relawan pengukuhan atau pelantikan apapun namanya itu sudah kita latih. Ya. Terutama LPG, bagaimana mematikan LPG kan itu sangat perlu. Ya. Makanya itu kalau undangan kita masalah sosialisasi pasti kita datang. Karena paling tidak membantu damkar. Artinya sejauh ini cukup. Kekuatan personal, skill yang dimiliki untuk mengatasi persoalan yang muncul. Saya kira cukup. Cukup. Ya, karena gini, setiap pagi, setiap hari, selain hari Sabtu dan Minggu, itu pasti ada anak TK, anak SD, SMP yang ke pos-pos. Ya, kunjungan. Kalau yang di Gresik sebelah utara ke Pos Nukun, kalau Gresik Tengah itu di pos kota, sama yang Gresik Selatan itu di Menganti. Pasti kita adakan edukasi di situ. Nah, dengan begitu makanya tahun 2025 ini ada fenomena yang harus kita anukan. Kenyataan kebakaran itu sampai hari ini turun. Tapi penyelamatan
itu meningkat. Naik drastis. Naik drastis. Iya. Ya sekitar 100 lebih lah. Iya. Untuk sampai jam 7 tadi. Iya. Mungkin bisa saya sampaikan kalau tahun kemarin Iya. itu ada 1039 Kebakaran. terbagi menjadi 2, Iya. yakni 492 kebakaran, Iya. 492 kebakaran, dan penyelamatannya 547. Iya. Tapi sampai jam 7 pagi tadi, Iya. itu sudah kita menangani kebakaran dan penyelamatan 1183. 1183. Jadi selisihnya kalau kita hitung itu Iya. sekitar 144. Iya. Lebih meningkat. Iya. 1183 itu terbagi 249 kebakaran. Jadi turun separuh. Ya. Iya. Tapi penyelamatannya itu meningkat. Sekarang sampai data jam 7 tadi sudah 939. Hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat. 934. Iya. Jadi gini, penyelamatannya meningkat itu karena alih fungsi sekarang. Alih fungsinya di mana, Pak? Alih fungsi gini. Biasanya kalau urapiton itu dan rubuh-rubuh, Ya. sekarang rubuh-rubuh jadi bersih. Iya. Jadi misalnya yang tertinggi penyelamatannya itu Kecamatan Kebomas. Iya. Di Randu Agung sini aja, Iya. orang-orang sampai mengatakan kalau itu utara jalan pasti teko KIG. Iya. Iya. Ularnya, karena banyak ular yang lari ke perkampungan, Iya. ke kandang ayam, itu banyak di Randu Area Agung. industri yang dibersihkan, kemudian mereka beralih Larinya kampung. ke Iya. perkampungan. Kalau yang dari selatan jalan, ya. itu berarti Turun. dari Gunung Hollywood. Iya, Karena turun di gunung. atas itu sudah berdiri Ciputra dan Iya. Bakti Pertiwi itu. Iya. Yang rumah hampir 2 miliatan, 1 miliar Iya, setengah. iya. Sehingga itu lari ke perkampungan. Makanya kalau dari selatan, ular yang dari selatan jalan, itu dari berarti Gunung Iya. Hollywood itu. Iya. Jadi pemirsa, perlu saya jelaskan bahwa kebetulan kantor ini berada di area Randu Agung, dipisahkan oleh Jalan Raya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tadi yang dikatakan Kepala Dinas, di sebelah selatan Dr. Wahidin itu perumahan Gresik Kota Baru. Nah, perumahan Gresik Kota Baru ini bersebelahan persis dengan Gunung Hollywood. Sedangkan sekarang banyak aktivitas Gunung Hollywood dibikin perumahan elit. Nah, di perumahan elit tentu mereka akan melakukan pembersihan dan lain sebagainya. Pembersihan itulah yang menyebabkan banyak ular yang turun masuk ke perumahan di GKB. Di sisi yang lain sebelah utara Jalan Dr. Wahidin itu ada perkampungan penduduk. Sebelah utaranya lagi daerah industri. Nah, ketika industri itu melakukan pembersihan, tentu ular-ular itu masuk ke perkampungan penduduk. Ya, jadi itulah gambarannya sejauh ini. Nah, kalau dari kekuatan personel yang semacam itu, kekuatan perlengkapan seperti apa, Pak? Bagi teman-teman kita yang ada di pos, sudah saya beri omongan ya. Kendati kita itu mobil PMK-nya ada yang tahun 90-an, tahun 2000-an. Sing penting pokok iso. Kita memenuhi keinginan masyarakat. Ada berapa sekarang? Ada sekitar mobil unit itu yang masing-masing selain kota ya, itu 1 PMK, 1 supply dan 1 rescue. Tapi yang di kota itu karena kita itu ada undangan untuk upacara, untuk konser, untuk apa. Itu lebih banyak. Ada mobil damkarnya PMK-nya 4 yang pos kota dan
mobil supply-nya 3. Oke. Nah, yang paling mengenaskan semenjak saya itu yang menganti itu, Mas. Ya. Karena menganti itu mobil riskunya tidak mobil risku seperti biasanya. Ya, tidak standar. Apa itu? Kijang bungkuk itu loh. Iya. Kijang tepak. Iya, kijang tepak itu, kijang bungkuk itu. Kami mengharapkan teman-teman di umum untuk memperbaiki itu, tapi tidak ada anggaran. Pokoknya melaku gitu Iya, loh. iya. Karena apa saya lihat itu lebih dari setengah tahun saya di Damkar itu, loh, motor kok diparkir nih, Jopo kampung maksudnya Iya, itu. iya. Gak bisa masuk masalahnya. Nggak bisa masuk. Karena mobil Damkar kan agak besar. Ya. Akhirnya ya apa carane ono mobil apa di bagian umum itu kita bawa ke sana. Ya. Kita perbaiki, kita serahkan kepada teman-teman. Ya memang Artinya bahwa ini dalam kondisi seperti itu mobil damkar tidak masuk standar sebetulnya. iya, sebenarnya Untuk resikonya bukan Syaratnya apa sih Pak kalau punya mobil rescue itu? Mestinya ada apa saja? sebenarnya itu juga ada tripod, Ya, ada tali. ya. Kalau apar ada, kita cukupi. Terus andang itu yang biasa untuk rescue itu. Iya. Seperti kemarin kami di Pongangan itu kita nggak punya tripod. Ya. Ada masyarakat yang jatuh ke sumur kosong sedalam 35 meter. Apalagi orangnya 94 beratnya. Satu apa itu orang dua itu mepet gitu loh. Akhirnya kita juga ngundang Kota Surabaya pakai tripodnya Kota Surabaya. Meskipun sebelumnya kita juga ngundang apa itu BPBD kita, tapi nggak punya tripod waktu itu. Akhirnya pakai tripodnya Kota Surabaya. Itu apa Pak tripodnya itu? Tripod itu untuk narik ya, tengah derek gitu. Biar kita juga tidak berat, apalagi orangnya gemuk seperti itu. Ya, alhamdulillah orangnya patah kaki dan kita bawa ke rumah sakit. Setelah itu ya pokoknya teman-teman Surabaya kita baik ya. Bu Rini itu yang penting apa yang dibutuhkan Gresik dia cukupi. Ya, artinya di sini ada kerjasama dari Damkar Penyelamatan Gresik dengan institusi yang lain. Iya. Kalau dengan BUMN seperti apa? Yang saya tahu, mobil pemadam mereka lebih baru, lebih canggih. Seperti kemarin kebakaran yang ada di Freeport, juga kan menghadirkan 3 institusi, yakni Damkar Gresik, Damkar JP, Damkar Mas Pion, Damkar Petro, dan Damkar Surabaya. Makanya kami terima kasih pada Freeport kemarin APD juga diberikan oleh Freeport, kita mendapat 23 APD dan 2 senso untuk membantu. Senso itu untuk kalau ada pohon tumbang BBD kebanyakan baru kita. Seperti itu. Jadi apa itu? Yang penting kita nggak melulu tugas kita, sepanjang kita nggak ada kita bantu. Ya, pola kerjasamanya seperti apa dengan institusi pemadam yang lain, Pak? Anggota kami, terutama yang di pos kota itu pasti ya telepon-teleponan, ngopi bareng. Kalau BBD ada kesulitan, pasti menghubungi Damkar. Begitu juga sebaliknya. Sehingga tercipta yang penting itu untuk pelayanan masyarakat antara BPBD Gresik sama Damkar Gresik itu bisa bersinergi gitu. Ya, kalau misalnya dengan BUMN misalnya, kalau kita apple to apple dari apa yang dimiliki BUMN, mereka punya peralatan yang lebih canggih, mobil yang lebih baru, dan tentu saja keterampilan lebih tinggi.
tidak mungkinkah ada sharing terkait dengan peningkatan keterampilan dari masing-masing personal institusi ini? Kita itu ada ya dari paguyuban Ya. yang punya PMK. Oh, Itu diketuai PT Petrokimia karena Petrokimia itu punya Brunto. Wakilnya baru tanggal 27 kemarin, 27 November. Wakilnya adalah Freeport karena Freeport juga punya Damkar 2. Ya. Paling tidak itu membantu kita ya, sebelum kita datang. ya, Begitu juga yang ada di Gresik Selatan, misalnya Agrindo, Ya. terus Garuda Food, ya, Jawa Pos, itu kan punya PMK tersendiri. Makanya satu wadah di paguyuban itu untuk saling membantu kalau terjadi kebakaran di ring 1. ya, Seperti kalau di Kedaman kemarin, Garuda Food keluar. Nah, kalau kita tidak kuat, baru menghubungi yang ring 2 sama Surabaya. Seperti itu. ya. Kalau pola sebaran kebakaran ini tentunya kan sporadis yang tidak bisa direncanakan, Pak. Dan yang kita tahu yang paling tinggi banyak musibah kebakaran ada di Menganti. Kalau misalnya dari data yang semacam ini, apa antisipasi dari Damkar? Yang penting gini, antisipasi paling tidak teman-teman di pos itu kita dulukan untuk mempelajari F1. Karena bagaimanapun F11 untuk paling tidak yang P3K itu bisa ada nilai, tambah nilai, Ya. karena sudah F1, sertifikat itu. Yang kedua, untuk menambah kemampuan masing-masing personel kita. Ya. Jadi kalau dilihat berapa yang sudah F1 formula pemadam 1 itu hampir separuh lebih. Ya. Kita sudah menyekolahkan Ya. pemadam 1 atau F1 itu. Memang nggak sedikit biayanya. Kalau nggak salah yang pemadam 1 itu biayanya kalau tidak naik ya 8 jutaan gitu. Itu ya. Kalau F2 itu sekitar 15 juta. Apa bedanya, Pak, F1 F2? Kalau F1 itu sekitar 10 hari di Nah, Ciracas. artinya keterampilan apa yang membedakan F1 dan F2? Jadi lebih banyak lagi, misalnya gedung. Yang F2 itu gedung. Dari ketinggian itu gedung berapa. Kan apalagi di Gresik itu kan sudah menjadi daerah industri. Sudah banyak hotel, sudah banyak cerobong-cerobong tinggi. Ya. Paling tidak teman-teman pemadam ini harus dibekali dengan pemadam Ya. 2. Yang kemarin baru selesai itu Pak Mangara itu kita juga sekolahkan di pemadam 2. Ya. Kalau damkar penyelamatan Gresik ini, kemampuannya sampai gedung berapa lantai, Pak? Sementara ini yang kita dipelajari di F2 itu sampai sekitar 10 tingkat. 10 gedung, tingkat. 10 tingkat. Tapi peralatan? Peralatan memang kita yang peralatan kita itu serba kekurangan. Kalau Gresik ya Gresik. Ya. Tapi kami berusaha dengan semangat tinggi. Ya. Apalagi Pak Bupati sudah mengatakan, Pak Bupati itu harus ada tambahan 2 pos. Ya. Kalau Dewan setiap dapil Ya. 1 pos. Ya. Yang 2 aja paling nggak 1 di Kepulauan Bawean. Bawean ini paling tidak 2-3 kali kebakaran setiap tahunnya. Ya. Kebakaran hutan. Sama sekali nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Terus Pak Bupati juga mengharapkan satunya di Benjeng. Benjeng itu wilayah kan Menganti. Iya. Itu kalau ada kebakaran di Balung Banggang, Iya. itu 1 jam lebih. Iya. Ke sana sudah padam. Iya. Iya. Mau tidak mau, kita kalau kebetulan di kecamatan ya paling tidak Pak Kadesnya menangani dulu itu. Ya, ini Pak,
Kalau menurut jenengan, standar yang semestinya dimiliki oleh Damkar Keselamatan Kabupaten Gresik ini, apa sebetulnya yang kurang? Mudah-mudahan ini didengar Bupati. Sebenarnya ya jujur, kurangnya kita banyak, Mas. Ya, Paling tidak ya kita mencukupi keinginan teman-teman di Dewan, usulan dari teman-teman di Dewan. 1 dapil 1 pos. ya. Berarti kalau 8 dapil, 8 pos. Sampai sekarang baru 5 Baru pos. 4. Baru 4 pos. Baru Ya. 4 pos. Yakni di Ndukun, Setengahnya, ya. Kota, Menganti, Samandria. Sebenarnya ideal teman-teman Dewan itu 8. 8 pos Ya, itu. sekarang baru terrealisasi 4 4 pos. pos, separuhnya. Separuhnya. Kalau terkait dengan peralatan, Pak, apa yang betul yang nggak punya yang sudah semestinya kita punya? Itu ya paling nggak tripod. Tripod, ya. Mobil PMK. PMK kita itu yang terbaru cuma 1. Ya. Karbal. Tahun? Waktu masih gabung dengan Pol PP itu 2018. 2018. Oke. Lainnya itu tahun 2000-an, tahun 90-an masih ikut PU. Ya. Ada masih. Ya. Kita tuh kalau mikirnya ke peralatan nggak selesai. Ya, ya, ya. Ya adanya itu ya Ya. itu. Apalagi kemarin seperti di Indrio kan Ya. 3 mobil. Kita sudah servis 1. Ya. Kalau tangkinya itu dilas, tangkinya sebelahnya. Akhirnya kita ganti semua. Ya. Itu 1. Yang satunya masih rusak kemarin, makanya ada Komisi 3 telu montore. Ya. Zaman saya ngerti Pak Ya. usulno. Loh, teman-teman kita itu masih belum, Pak. Itu risiko tinggi aja belum. Ya. Belum di ACC. Terus kita tuh mau mikir seperti itu, uangnya memang tidak ada. Ya. Saya beri penjelasan kepada teman-teman. Ya. Ono iku ya harus seperti itu. Sebenarnya banyak kurangnya lah kita. Ya. Banyak kurangnya lah kita. Ya, artinya- Terutama mobil, Ya. juga saplinya Ya. dan mobil riskunya itu Ya. tidak layak pakai sebenarnya. Ya. Kalau keren nggak butuh, Pak. Ada yang untuk penyelamatan bangunan tinggi misalnya. Mungkin ada orang mau bunuh diri di atas atau apa gitu. Kita bisa pinjam LH sama PU. Disub kan. Ya. Disub Ya. PU juga punya yang Ya. biasanya untuk pasang lampu itu. Ya. Ada seperti itu. Kapan hari kan di Bunder itu aja. Ya. Kita kan sama Disub. Ya. Tapi penyelamatannya, manusianya semaput kan di atas Ya. iklan itu. Akhirnya kita selamatkan. Ya. Pakai ya kolaborasi pakai temannya Disub. Ya. Mobilnya Disub. Ya, kalau ngomong kasus-kasus, apa yang betulnya menarik bisa diceritakan ke pemirsa terkait pola-pola penyelamatan yang pernah dilakukan oleh Damkar? Kemarin yang baru viral itu ular gaib. Ngalih Bu, ular Bu. Ampun ngalih. Aman. Tak tuan. Pulau Wono Po. Temenan kok enggak? Kita dulu ya kamu. Iya, aman, aman. Jangan aku gak jauh belok. Terus ya kok mulai ngalih. Ngalih. Alhamdulillah. Soalnya lagi di rituali. Aku mandi kembang. Terus di rituali kabeh. Genteng-genteng wis diarui kabeh. Ya apa iki? Ngalih temen apa ya apa iki omahku? Energinya wis kuat. Sakit balik malih. Sakit balik. Iki ulah kiriman apa ulah temen? Kiriman. Ayo, terus siapa meneh? Kalau niki saestu mboten saged, Bu. Nek lampung ngusir kan mboten saged. Kula kurang kula ilmune kula nek ngusir mboten. Iki kiriman temen ya? Nggih, tapi sampun medal saestu.
Ular goib. Ya. Ular gaib itu di penganti ada. Sampai wakil wali kota turun itu. Iya. Terus barusan 2 minggu yang lalu di duduk sampean juga ada. Memang kita harus paling tidak istilahnya urere Jowo. Ya. Ya, seperti kemarin di Nodo itu di Sumengko juga begitu. Jangan Pak, ini sudah ada yang kesurupan. Biarkan ular itu jangan diganggu. Akhirnya kita tidak ganggu. Sepengetahuan laporan ada, kita datang, ternyata warga sekitar atau kampung situ nggak boleh, nggak apa-apa. Artinya itu keyakinan dari warga yang disampaikan ke Damkar, atau Damkar memang tahu bahwa itu ular goib? Awalnya tanya-tanya. Ya. Jadi, itu Pak, biasanya istilahnya apa? Desa itu betul desa atau apa itu? Ya. Seteka bumi itu Seteka bumi, pasti ya. keluar. Oh ya. Akhirnya diceritakan sama orang tua-tua itu begitu, ya kita nggak berani. Ya. Yang penting antara perangkat sama warga itu tahu. Ya. Memang yang di Dodo itu laporan perangkat desa Sumengko, terus warga yang nggak bolehkan, warga kampung itu. Ya. Karena itu kepercayaan warga situ. Ya. Biarkan ular goib, ojo diapa-apa, no, Ya. gitu. Ya, Tapi artinya Damkar sendiri meyakini bahwa itu ular goib, atau mungkin ada yang punya mata batin tahu bahwa itu goib atau tidak? tidak semua anggota, ada yang ngerti gitu. Ada yang ngerti. Ada yang ngerti. Ada yang ngerti. Makanya yang di menganti kemarin yang ular goib, Ya. Pak Wali sampai turun itu antara kesurupan dan antara ngerti Ya. begitu. Ular goib ada, Ya. seperti itu. Seperti yang di Palbon, Dodo itu. Juga begitu, saya yang menyampaikan kepada Pak Lurahnya, Ya. Pak Kadesnya, Pak Kades, iki wis 3 minggu. Ya. Coba sampean takono pinter, ini lah ono janji sampean sing nggak ditepati. Ya. Sehingga seminggu itu 2-3 kali dan ono sing mati. Ya. Ternyata di situ ada kerajaan ular. Kerajaan ular akhirnya Pak Lurah mau karena awalnya teman ada begitu terus anggota saya nggak boleh berangkat. Ya. Karena itu nyeleneh. Terjadinya yang di tempat yang sama, Ya. kejadiannya kok sama, ngono loh. Ya. Akhirnya suruh nyiapkan, gak salah itu ayam cemani, Iya. Tumbang. anak wedok. Iya. Wis akhirnya gak apa-apa. Ternyata kata orang pinter itu ada kerajaan ular di situ karena nguruk tambah Iya, itu terganggu. dia. Iya. Ya akhirnya yang goib itu Iya, balas dendam. balas dendam. Artinya Percaya dan tidak itu memang kenyataan Terjadi, ada begitu iya. terjadi. nah, artinya bahwa pemadam kebakaran dan penyelamatan ini tidak hanya butuh manusia normal. Paling Ya tidak nggak normal. harus dibekali dengan dukun. Iya. Ya, mungkin ini perlu diumumkan para dukun yang kepingin ngelamar jadi anggota pemadam Damkar, kebakaran di Gresik. Ya, artinya bahwa laporan-laporan penyelamatan itu tidak mesti dalam bentuk laporan real, bisa jadi laporan-laporan yang menyangkut makhluk gaib, dan itu tetap diterima oleh Damkar. Dan sejauh ini cukup enggak pengetahuan personil untuk mengatasi persoalan yang semacam ini, termasuk yang gaib-gaib itu? Teman-teman itu tadi di depan saya katakan tidak semua anggota kita ngerti itu, punya mata batin seperti itu. Kalau itu kejadian pas dia tidak dinas, bro, ono kejadian ini, beda kamu bisa nonton. Nah, kita pasti On call. telepon on call. Gitu. Kalau itu memang ada goibnya, Ya. ya otomatis kita harus percaya. Ya.
percaya dan tidak memang kita lihat yang terjadi seperti itu. Percaya dan tidak memang begitu. Tapi artinya begini, kalau hal yang semacam ini masuk laporan sebagai kejadian atau tidak? Gini, kan ada laporan itu pasti kita lapor ke 112. Ya. Ada yang tidak. Iki goib, gak usah dilepokno. Tapi kita memberitahu. Ya. Ceritanya kita itu begini gitu. Ya. Pasti kita laporan. Ya. Nggak, artinya dalam laporan kegiatan jenengan masuk nggak hal yang semacam itu? Kalau goib masalahnya itu ada yang protes. Ada yang protes, nggak mau disebutkan namanya ya. Kita tag-kan aja. Oh gitu ya. Kapan hari saya membaca berita bahwa urusannya kadang-kadang termasuk yang aneh-aneh. Kapan hari saya tahu ada nenek-nenek yang kecepit tembok itu. Tembok rumah ya. Gimana kejadiannya sampai ada nenek-nenek kecepit di antara dua tembok sempit itu ada di dalamnya. Jadi begini, itu kayak kalau di Palupanggang itu. Ya. Ya nenek itu sudah pikun. Ya. Kita sendiri dari Damkar tidak tahu dia kok bisa masuk begitu. Karena pikun. Iya. Dia mau pulang ternyata lewat situ. Ya. Ya mau tidak mau kita selamatkan. Ya. Sudah di dalam situ. Ya. Ada tembok yang kita bobol itu untuk dia biar bisa keluar. Ya. Nah awalnya saya tanya kepada perangkat, wong tua kuis pikun Pak, kamu setiap Pak nomor nih Pak. Nah, artinya kan begini, kalau tahu kondisinya sempit kan logikanya nggak bisa masuk gitu kan begitu. Kalau saya tahu sempit kan nggak bisa masuk. Ini kok bisa masuk, lalu nggak bisa bergerak di dalam kan begitu ceritanya. Iya. Lalu dilakukan penyelamatan dengan menjebol tembok. Jebol tembok. Ya. Banyak kisah menarik di Damkar ini. Apa Pak yang mungkin ada kisah-kisah yang di luar pemikiran netizen kita bahwa kok ya ada yang lapor seperti itu di Damkar. Yang penting laporan itu kita dengar. Ya. Orang seneng. Ya. Artinya apa? Kendati laporannya itu bukan tugas kita. Ya. Atau mungkin ada yang goib. Ya. Atau yang apa. Yang pasti masyarakat itu kita dengar. Ya. Direspon. Direspon. Ya. Setelah itu kita sarankan Ya. untuk lapor yang membidangi. Ya. Ini juga kita cari, misalnya salah satu contoh, ini juga kita cari Pak, tapi lapor ke sini. Ya. Gitu. Ya. Artinya apa? Masyarakat itu merasa senang. Ya. Laporannya kita tanggapi. Ya. Itu saja sebenarnya. Ya. Nah, yang pasti kalau di Damkar, pasti kita respon seperti itu. Pasti kita jalani. Seperti kayak kemarin kehilangan motor, kemarin ular goib itu, pasti kita layani. Ya. Sing pasti kita layani, masyarakat senang. Ya, kalau misalnya yang kapan hari saya dengar ada kasus perselingkuhan yang dilaporkan, itu seperti apa sebetulnya kasusnya? Itu awalnya memang tetangganya yang lapor, Ya. mengetahui karena suaminya selingkuh, istrinya ngamuk. Ya. Nah, kita waktu itu di PPS itu pengelapor hanya kebakaran. Ya pakai, kalau kebakaran mudah. itu PMK sama Sapli. Iya. Itu pasti berangkat. Wing-wing orang satu kampung keluar. Ternyata yang orang selingkuh itu. Sebenarnya kalau kita pikir, kok lucu. Kecelik. Iya, kecelik. Ada pemadam kecelik. Memadamkan amarah ini. Memadamkan amarah. Makanya untuk teman-teman, kalau laporan ke 112 Ya. atau ke telepon, Harus detail. kita harus kirim Sherlock Ya. sama kejadian itu. Ya. Setelah itu kita sekarang itu memang banyak orang ngetes Ya. kesiapan kita. Ya, laporan ternyata sampai lokasi enggak. Tidak ada apa. Akhirnya gitu, kalau laporan Sherlock sama
kejadian misal kebakaran harus di shooting Ya. seperti itu. Harus, Iya, harus laporan gambarnya. Heeh, Iya. gambarnya. Tidak hanya sekedar laporan kalimat. Untuk menghindari orang iseng. Iya, menghindari kecelik tadi. Ya, Pak Yanot, terkait dengan respon time. Sejauh ini respon time dari pemadam kebakaran berapa? Apa yang disampaikan oleh Wakapolri bahwa respon time damkar itu di bawah 10 menit, sementara polisi di atas 10 menit. Di satu sisi damkar itu jelas menonjolkan keikhlasannya dalam bekerja, tidak pernah minta uang. Di sisi yang lain polisi dianggapnya selalu akan ujung-ujungnya duit. Begini ya, jadi respon time kita yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu 15. 15 menit. Ya. Tapi hanya yang menganti kalau kejadian itu di Balang yang melebihi, Ya. lebih dari 1 jam. Tapi yang pos kota, pos dukun itu kurang dari 15 menit. Mobilitasnya ya ini yang jadi masalah ya. Salah satu contoh kemarin di kota. Ya. Kota itu berbarengan di jam yang sama. Ya. Ada yang harus kita tangani, Ya. lebih dari 1. Yakni kebakaran di Semengkondodo itu, kebakaran di Munter, sama KIG. Ya. Yang KIG itu karena kita sudah membentuk forum Ya. atau paguyuban Ya. kebakaran, Lempar aja ke forum. kita telepon ke Paguyuban. Petro. Tangan dhisik ono kebakaran loro Ya. di Sumengko sama di Munter. Ya. Di jam yang sama, tolong personilnya kan kalau di kota kan personelnya 8 sampai 7-8 gitu loh. Ya. Orang per sip. Ya. Masih cukup maksimal kan Ya. 2 keluar. Ya. Kalau yang lebih dari 2 itu yang Harus nggak cari cukup. backup. Harus cari backup. Ya. Sejauh ini masih tertangani dengan baik. Iya. Oke, ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak ditangani, respon time-nya lebih rendah, dan ini tentu akan lebih menyamankan masyarakat dalam meminta bantuan, dan sejauh ini masyarakat responnya bagus terhadap pemadam kebakaran. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi, dan insya Allah mudah-mudahan juga lebih banyak diberikan perhatian baik oleh DPRD maupun Pak Bupati agar semua perlengkapan yang masih belum bisa terpenuhi hari ini ke depan akan bisa dipenuhi. Terima kasih perbincangannya Pak Yono, menarik sekali. Sayangnya waktu yang membatasi kita tidak bisa melanjutkan perbincangan ini. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti kita bisa berbincang lagi. Terima kasih. Baiklah pemirsa, sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.